Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Bapak-bapak jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta ibu-ibu semuanya dan adik-adik. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat. Dan selanjutnya salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya pada malam hari ini tugas kultum adalah guru kita Ustadz Abdul Rahman. Akan tetapi beliau berhalangan hadir, jadi Al-Fakir diminta untuk membadalkan beliau. Saudaraku jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an banyak sekali perintah-perintah Allah agar kita banyak melakukan ibadah sosial. Di antaranya surah Al-Baqarah, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi setelah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita melaksanakan sholat, kemudian Allah memerintahkan kita agar kita beribadah sosial, yaitu berinfak. Dan kalau kita lihat daripada sejarah Nabi itu selain orang yang pemberani, Nabi juga orang yang mudah berbagi. Dalam sebuah riwayat, kalau sudah datang bulan Ramadan, Nabi itu gemar sedekahnya laksana angin. Jadi nggak perlu mikir kalau sedekah. Dan Nabi juga setiap sesuatu yang dikeluarkan adalah sesuatu yang bermanfaat. Angin itu kan bermanfaat, oksigen. Jadi inilah yang perlu kita contoh. Dan banyak juga keluarga Nabi sekaligus sahabat-sahabat Nabi yang sedekahnya juga dahsyat dan luar biasa. Di dalam kitab Al-Muwatta dikatakan ada sebuah riwayat begini. Suatu ketika istri Nabi sedang puasa, bapak-bapak. Jadi sedang puasa, sebentar lagi azan maghrib. Pada saat itu datang seorang pengemis. Minta sedekah kepada istri Nabi. Namanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, putri daripada Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya apa? Minta sedekah kepada istri Nabi, datang ke rumah istri Nabi, dan pembantunya mengatakan kepada Aisyah, "Aisyah, kita tidak punya apa-apa. Kita hanya punya 2 potong roti dan ini kita alokasikan untuk berbuka hari ini." Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, ya sudah, ambil saja, berikan kepada dia. Akhirnya 2 potong roti tadi diberikan kepada pengemis tadi. Subhanallah, Bapak. Kita punya kolak atau kita punya es buah hanya 2 gelas saja. Dan itu alokasi buat kita buka. Tetapi ada orang yang meminta, subhanallah, ternyata Sayyidah Aisyah memberikan. Dan singkat cerita, begitu diberikan, pengemisnya pergi. Mungkin 5 menit lah, azan maghrib berkumandang, subhanallah, datang sahabat daripada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kenal dengan Sayyidah Aisyah, membawakan semangkuk daging domba yang sudah masak, yang sudah matang. Artinya apa? Ini pelajaran penting buat kita. Sesuatu yang kita sedekahkan di jalan Allah, sesuatu yang kita keluarkan di jalan Allah, Allah pasti ganti. Allah pasti ganti. Kalaupun tidak di dunia, Allah pasti ganti di akhirat. Tapi yang pasti insya Allah banyak yang Allah ganti di dunia, dan nanti Allah juga akan berikan ganjaran di akhirat. Ada kisah lagi begini. Suatu ketika Sayyidina Ali radhiyallahu anha, suami daripada Sayyidah Fatimah putri Nabi. Jadi suatu ketika Sayyidina Ali ini pergi ke pasar. Begitu pergi ke pasar,
Di jalan Sayyidina Ali berjumpa dengan pengemis dan meminta uang. Wahai bapak, wahai tuan, berikan sedekah kepada saya sudah beberapa hari tidak makan. Maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ingat bahwasannya Fatimah masih punya uang simpanan. Akhirnya apa? Sayyidina Ali menyuruh anaknya Hasan dan Husain, anakku pulang nak, ambilkan uang, mintakan uang kepada ibu, bawa sini. Singkat cerita, anaknya pun pulang. Begitu pulang ternyata subhanallah Sayyidah Fatimah masih menyimpan uang 6 dirham. Uang 6 dirham ini padahal diperuntukkan daripada untuk membeli gandum. Dan kalau ibu-ibu mungkin ya untuk membeli bawang merah, bawang putih, cabai dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Karena Fatimah adalah istri yang taat kepada Allah, kepada Rasul dan kepada suaminya, singkat cerita 6 dirham tadi pun diambil dan diberikan kepada anaknya. Begitu diberikan kepada anaknya, diberikan kepada ayahnya, dan oleh ayahnya Sayyidina Ali disedekahkan kepada pengemis tadi. Singkat cerita, Sayyidina Ali pun melanjutkan perjalanannya ke pasar tadi, dan sampai di pasar subhanallah ada seorang saudagar yang ingin menjual ontanya. Dan ternyata ditawarkan kepada Sayyidina Ali. Kata saudagar tadi, Pak, mau nggak Anda membeli onta saya? Sayyidina Ali menjawab, berapa Pak? Harganya 140 dirham saja. Wah, kalau 140 dirham saya belum punya uang segitu banyak. Saya tadi punya 6 dirham udah saya sedekahkan. Gampang, kata saudagarnya. Bapak nggak usah bayar sekarang, nanti saja bayarnya kalau kira-kira Bapak mau jual onta ini dan onta ini udah laku. Akhirnya apa? Ya sudah, salaman. Begitu salaman, deal. Harga berapa tadi? Harga berapa? 140 dirham. Saudagarnya pergi, singkat cerita 5 menit, 10 menit, 1 jam berlalu, datang bangsawan kaya raya dengan pengawalnya, dengan pasukannya. Ya, kalau kita ya dengan ajudannya lah, pas pampresnya. Ternyata subhanallah bangsawan ini sedang mencari onta. Begitu sedang mencari onta, keliling-keliling pasar tidak ketemu, dan ketemulah oleh Sayyidina Ali. Begitu ketemu dengan Sayyidina Ali, akhirnya apa? Dia bertanya kepada Sayyidina Ali, wahai bapak, ini onta punyamu? Iya. Apakah ingin kau jual? Iya. Harga berapa? 200 dirham saja Pak, kata Sayyidina Ali. Ya sudah, kalau cuma 200 dirham saya bayar cash saat ini juga. Singkat cerita, Sayyidina Ali pun menjual ontanya dengan harga 200 dirham. Tadi Sayyidina Ali sedekah berapa? Berapa? 6. Beli onta berapa? 140. Jual onta berapa? 200 dirham. Keuntungan berapa? 60 dirham. Subhanallah. Sedekah 6 dirham, beli onta 140 dirham, dan dijual dengan harga 200 dirham. Inilah janji Allah, man jaa bil hasanati falahu bi asyri amsalihha. Barang siapa yang memberikan satu kepada Allah, satu kebaikan, Allah akan melipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Bahkan di ayat lain Allah pun membalasnya dengan 700 kali lipat. Mudah-mudahan dengan tausiah yang singkat ini, saya dan kita semua yang hadir di sini bisa menjadi pribadi-pribadi yang gemar beramal sosial, yang gemar berinfak, bersedekah, terutama kita mampu melaksanakan daripada kewajiban kita, baik membayar zakat fitrah maupun zakat mal. Cukup sekian dan demikian, mudah-mudahan tausiah yang singkat ini bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.